Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat MMC semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Oke, di video kali ini saya udah siapin HP Xiaomi Redmi Note 2 nih. Siapa nih yang dulu sempet make HP ini di tahun 2015-an ya? Yap, saya pastinya ya. Jadi ini adalah HP Android pertama saya ketika saya mulai hijrah dari BlackBerry ke Android ya. HP ini masih saya simpen dan jaga dengan baik ya, karena juga buat kenang-kenangan. Sampai sekarang juga masih normal. Layarnya juga masih jernih, palingan kemarin itu diganti backdoor belakangnya aja ya. Dari 2015 lumayan awet. Oke, di sini kita bisa cek dulu di tentang ponselnya ya, di setelan tepatnya. Ini Androidnya itu Android 5. Nah, ini bisa kita lihat ya, Android Lollipop, dan di sini MIUI-nya juga tadinya UI-nya itu versi 7 ya. Tapi saya barusan upgrade itu jadi versi 9. Dan kita akan mulai gimana nih caranya biar si HP ini bisa kita upgrade ke Android 9 gitu. Tahap pertama adalah kalian pergi ke setelan, kemudian ke tentang ponsel ya. Kemudian kalian sentuh aja ini ya, sampai nanti opsinya itu pengembang. Tapi kalau di sini saya udah jadi pengembang ya, karena udah sebelumnya saya buka. Kemudian kalau udah diklik sampai jadi pengembang, kalian back, kemudian cari di sini ada fitur namanya setelan tambahan atau additional settings ya. Kemudian di sini nanti ada pilihan opsi pengembang ya. Nah, nanti pilih debugging USB-nya itu kalian checklist atau kalian aktifin ya. Kemudian di sini ada mode fastboot juga diaktifin. Nanti akan ada peringatan sebanyak kurang lebih beberapa kali ya. Ini yang pertama, dia ngasih tahu ya apa-apa aja yang bakalan jadi peringatan. Tuh ya, kayak beberapa hal ini terus aja berikutnya sampai nanti selesai ya. Oke, di sini mode fastbootnya udah diaktifin, debugging USB-nya juga diaktifin. Sekarang saatnya kita pakai laptop ya. Oke, sekarang saya udah ada di depan laptop. Pertama kita sambungin dulu kabel USB-nya. Kemudian di HP-nya ini kita matiin ya. Kita matiin dulu. Dan untuk Xiaomi Redmi Note 2 ini untuk mode fastbootnya kalian bisa pencet tombol min dan volume power ya secara bersamaan. Cuman aja ini agak sedikit rusak volume min saya ya. Jadi agak perlu ditekan. Nanti akan saya cepetin sedikit ya. Intinya sih ini ditekan aja ya teman-teman semuanya berbarengan. Nah, ini gagal. Jadi nanti harus muncul robot dari Mi-nya ya. Oke, di sini saya coba lagi. Oke, nah ini masuk mode fastboot ya. Oke, jadi ini muncul mode fastbootnya ya. Jadi tadi dipencet tombol volume down atau minus ya, yang buat ngecilin suara, dan tombol power ya. Kemudian di sini kita colok aja langsung USB-nya. Nah, itu udah bunyi ya. Kita taruh bawah dulu. Kemudian kita lanjut pakai minimal ADB fastboot ya, yang kemarin saya udah tunjukin di video custom ROM sebelumnya ya. Di sini bisa kita cek fastboot, fastboot devices. Nah, belum terkoneksi ya teman-teman. Lagi-lagi saya kasih tahu ya, kalau pakai Windows memang kendalanya begini ya. Jadi kalian harus install USB drivernya. Berbeda dengan Linux ya. Linux itu dia
bisa langsung tanpa penghubung kayak gitu ya. Oke, di sini kita coba cari dulu ya. Aduh, terputus guys. Nah, ini gagal ya. Kelamaan soalnya. Lanjut. Di sini Redmi-nya diklik kanan aja, kemudian update driver. Kita cari drivernya dulu, browse ya. Let me pick, kemudian pilih Android device. Next. Nah, pilih have this. Nah, ini cari dulu ya. Posisinya ngeletakin di mana. Oke, ini drivernya ya udah saya temuin. Oke, ini Android WinSub INF open. Kemudian langsung oke. Nah, pilih next dan yes. Pilih install ya, jangan lupa. Kemudian ini udah sukses ya ke update. Kita close lagi. Nah, PR-nya balik lagi di sini, HP-nya lagi nyala ya. PR banget emang. Nah, ini lagi nyala. Jadi saya harus matiin dulu, kemudian masuk ke mode Facebook lagi ya. Oke, kita ulangi lagi di sini. Pencet tombol min, kemudian tombol power ya. Ini saya harus sekuat tenaga ya, agak kenceng. Gagal. Emang harus penuh upaya nih kalau tombol minus udah rusak ya. Sip, masuk ya. Langsung aja buru-buru kita colok. Oke, udah connect. Kita buka ADB minimal Facebook-nya, kita ketik Facebook devices. Facebook devices. Woilah, kenapa ini ya? Apakah harus di restart? Coba kita restart dulu ya. Oke, setelah banyak drama di sini saya sudah bisa koneksikan ya. Nah, di sini udah ada tandanya ya teman-teman. Nah, pertama adalah kita harus install dulu TWRP-nya ya, karena HP ini belum ada recovery untuk install ROM-nya. Jadi benar-benar harus kita download, kemudian sesuaikan dengan ROM-nya ya. Di sini udah saya siapin di sini ya, custom ROM. Nah, ini OS 9 ya. Nah, kita pakai TWRP yang series Hermes 3.3.1 ya. Oke, buat informasi aja teman-teman, untuk Xiaomi Redmi Note 2 yang ke bawah itu nggak perlu UBL ya, atau unlock bootloader ya, nggak seperti kayak Xperia Ray sebelumnya yang udah saya tunjukin, itu perlu UBL ya. Tapi kalau Redmi Note 2 ini nggak perlu UBL, jadi kalian bisa langsung aja install TWRP, kemudian install OS atau ROM-nya kayak gitu. Nah, cuman aja kita harus install TWRP-nya dulu atau recovery-nya dulu ya. Nanti kalian bisa langsung aja download di link yang saya bakalan siapin nanti ya. Nah, di sini udah ada TWRP-nya ya. Cara installnya gampang banget, kalian tinggal ketik aja Facebook flash recovery ya. Kemudian spasi, drag ke sini ya. Kemudian kalian enter. Nah, nanti dia akan berproses ya. Cepet kok kalau ngeflash TWRP aja ya. Nah, kenapa harus pakai TWRP ya? Ya, saya pakai OS Lineage ya, dari pengembangnya itu Lineage OS, dan mereka itu merekomendasikan untuk pakai TWRP yang memang mereka udah kondisikan juga pastinya kayak gitu. Kita nggak bisa ngandelin bawaan dari recovery dari MIUI-nya gitu ya. Nah, ini kalau udah beres itu kita tinggal cabut aja ya. Oke, kita cabut. Kemudian ini saya cabut paksa dulu ya baterainya. Kemudian
Kita masuk ke mode recovery ya. Mode recovery itu pakai tombol plus, kemudian sambil pencet tombol power ya. Nah, jadi kalau ke recovery-nya itu tombol plus atau volume up dan tombol power ya. Oke, ini saya tahan. Oke, kalau udah bunyi lepas tombol powernya, tahan ya volume up-nya ya atau plusnya itu tahan dulu sampai nanti masuk ke tim Win Recovery Project atau TWRP. Nah, ini dia udah masuk ya teman-teman. Tampilannya nggak beda jauh kan ya kayak yang Xperia Ray kemarin ya. Nah, buat kalian yang belum nonton mangga ya nonton dulu gitu, biar tahu apa sih yang lagi diomongin gitu. Nah, ini kita colok dulu ya karena emang baterai saya nih gampang lowbat ya. Oke, tampilan awalnya ini kalian bisa pencet ini ya, kemudian swipe. Nah, di sini seperti biasa displaynya kita turunin dulu biar nggak terlalu terang ya. Nah, enak ya kelihatannya. Back, kemudian wipe aja. Kita pilih advance wipe. Kemudian di sini kalian checklist Dalvik-nya, sistem charge data. Nah, kemudian ini ada pilihan nih teman-teman. Kalau teman-teman itu nyimpen ROM-nya, kemudian apa sih nanti ada Google aplikasinya di internal storage, berarti jangan di wipe. Atau misalnya di micro SD, ya udah ininya jangan di wipe gitu ya. Tapi karena berhubung saya nggak ada, saya mau langsung dari laptop gitu ya. Jadi ini saya wipe aja biar bersih gitu. Kita swipe. Nah, tunggu aja sampai prosesnya ini selesai ya. Oke, di sini ada sedikit pemberitahuan ya. Kita coba ini aja yang di swipe. Oke, berarti ya kayak gitu ya. Saya kan nggak pakai ini ya SD card ya di sini. Dan juga filenya itu nggak ada di internal gitu. Nah, di sini saya mau kasih tahu dulu, kita back dulu ya. Semisalnya kalian mau install lewat HP ini langsung, kalian bisa pilih install gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul storage-nya kalian simpen di mana gitu. Atau misalnya kalian pakai SD card juga di sini akan muncul ya. Cuman aja saya itu nyiapinnya dari laptop karena saya nggak mau ribet ya. Nah, ini udah saya siapin semuanya ya. Ini ROM-nya nih ya. Ini ROM-nya. Saya lebarin dulu ya. Ini OS 9-nya. Ini aplikasi Google-nya. Kemudian ini ada beberapa bug yang memang harus diinstal nanti ya. Kayak untuk ngefixin Bluetooth. Kemudian ini ada GPS ya. Kemudian ada kernelnya gitu. Tapi intinya adalah ini doang sih, ROM dan aplikasi Google-nya ya. Nah, kita mau install si ROM-nya nih sekarang. Berarti kita masuk dulu ke Facebook-nya ya. Nah, ini kita agak minimize. Oke, standby-nya gini aja. Nah, gini ya, enak ya teman-teman. Oke, di sini saya pindahin dulu tadi sambil dicas ya, colok ke sini. Oke, ini kita buka karena kita nggak pakai internal storage-nya ya. Jadi kita back aja, kemudian pilih advance. Kemudian di sini nanti ada beberapa pilihan ya, ada ADB sideload ya. Perlu diperhatikan teman-teman ya, ketika teman-teman pakai ADB ya berarti nanti pilihnya ADB sideload kayak gitu aja. Jadi jangan pusing-pusing intinya mah gitu. Kita pilih ADB sideload, di sini kita wipe aja ya charge-nya sama Dalvik-nya. Kemudian pilih swipe. Nah, ini tinggal kita masukin ROM-nya ya. Oke, kita taruh dulu HP-nya. Kemudian ketikin aja ADB sideload spasi. Kemudian langsung drag si ROM-nya. Lepas itu enter aja lah. Nah, tinggal ditunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman.
Wow, cepet banget, langsung successfully ya. Oke, kalau udah di sini kita lihat invalid zip file format ya. Oke, kita back dulu. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Oke, di sini ada kegagalan. Coba saya analisis dulu ya, gagalnya di mana. Tadi udah beberapa kali saya coba pakai ROM yang Android 9, itu nggak bisa-bisa ya. Kali ini saya mau coba yang Android 8 nih. Semoga aja bisa ya. Kita swipe. Oke, jadi masih belum bisa ya teman-teman. Kemungkinan ini TWRP-nya yang harus kita update ya. Nah, di sini udah ada TWRP yang series 3,4 ya. Karena sebelumnya itu adalah 3.3.1. Oke, ini kita coba flash lagi TWRP-nya. Oke, berhasil ya. Kita close. Langsung kita cabut lagi HP-nya ya. Ya beginilah teman-temannya, kalau memang ada kegagalan gitu ya, kita harus coba analisis gitu, jangan panik-panik gitu. Tenang aja, pasti ada jalannya kok ini ya. Kita coba masukin lagi. Nah, ini versinya udah naik ya, 3,4. Oke, biasa kita wipe aja dulu supaya tidak ada sistem yang agak merepotkan gitu ya. Nah, ini nggak ada error ya tuh. Back lagi. Kita langsung aja advance ya. Pilih side load. Ini kelihatan nggak teman-teman ya? Oh, masih agak cerah soalnya ininya. Oke, kita turunin dulu nih. Tut. Nah, segini ya. Oke, kita ke advance. ADB side load. Ininya kita klik, kita swipe. Kemudian kita colokin lagi nih USB-nya. Oke, bunyi. Bismillah ya, semoga yang ini berhasil, tidak ada kendala apapun. Segala rintangan kita bisa lewati bersama-sama ya. Facebook sih. ADB site load ya, spasi. Enaknya pakai ADB tuh gitu ya teman-teman, cuma ketak-ketik aja udah bisa ya. Oke, ini Androidnya kita pilih yang 9 lagi ya. Jadi saya FYI aja ya, ini nyimpen dua versi ya. Ada yang OS 9 dan 8 ya. Oke, kita seret aja langsung zipnya, apakah berhasil ya. Enter. Bismillah. Aduh, gagal lagi. Ini kenapa sih? Oke, masih gagal ya teman-teman. Jadi kita pakai cara lain lagi ya, dengan cara pakai flash disk. Kemudian kita pakaiin OTG ya. Dan kita colok aja langsung USB-nya ya. Agak letoy lagi ini. Oke, nggak apa-apa, kita coba masuk aja dulu ke mode recovery-nya lagi ya. Oke, di sini kalau biasanya muncul ada, ya kagak muncul ya. Select storage, bisa deh. Ini dia USB storage ya. Jadi ada internal, micro SD-nya nggak ada. Ini USB storage-nya kebaca. Oke, nah ini dia nih ya. Custom ROM Redmi Note 2 Android 9 ya, kebaca nih, alhamdulillah. Kita buka aja langsung. Nah, di sini ada beberapa paket yang intinya sih ini nih, OS-nya dulu atau ROM-nya dulu nih yang kita install. Kita pilih ya. Langsung aja kita swipe. Bismillahirrahmanirrahim. Gagal dong teman-teman. Ada apa ini sebenarnya ya? Benar-benar memusingkan ini jadinya ya. Ada apa ini? Ya? Coba kita wipe dulu aja ya. Wipe dulu.
charge-nya ya. Internal storage juga deh. Kita wipe, udah nih berhasil sebenarnya. Kalau di wipe tuh berhasil dia ya. Oke, kita back lagi, install, kemudian pilih lagi, siap, zip signature verification, nggak usah, harusnya langsung aja di swipe, ini langsung berhasil ya. Gagal lagi. Oke, kita perlu analisis lagi. Oke, jadi teman-teman, setelah saya cek forum, ternyata kita harus cek dulu nih paket dari zipnya itu isinya apa. Apakah udah bener ROM-nya aja atau memang ada paket yang lain gitu ya. Jadi harus diekstrak dulu nih yang ini. Caranya klik kanan, kemudian properties, klik kanan, kemudian kalian pilih extract file ya. Nah, di sini saya udah extract file nih ya. Pas saya buka, ternyata emang bener ya, dalemannya itu ada file-file lagi nih yang seharusnya ini jadi file paket terpisah gitu ya. Nah, harusnya ininya aja nih gitu. Jadi pas penginstalan, sistem dari TWRP ini ngebacanya ada paket yang di satu zip itu bukan ROM-nya aja gitu ya. Jadi semuanya nih ada Bluetooth, GApps, kernel ya. Padahal ketiga zip ini udah saya siapin sendiri gitu. Tapi karena saya nggak tahu ya, makanya jadi nggak bisa gitu. Nah, ini saya copy ulang. Kita copy ulang ya, kemudian ke flash disknya ini yang Android 9 ya. Nah, di sini tadinya ada sama ya filenya, ada GApps-nya, kernelnya, kemudian ada Bluetooth ya, kemudian ROM gitu. Jadi intinya adalah di dalam folder zip ROM-nya itu ada folder lagi kayak gini nih, makanya dia invalid gitu atau gagal. Jadi buat ngebaca itu dia cuman harus zip dari ROM-nya aja. Contoh nih ya, saya tunjukin lagi biar nggak pada bingung. Nah, ini back ya. Nah, ini saya pakai yang ini teman-teman ya kan. Setelah saya ekstrak ya kan, ini saya ekstrak nih, ternyata di dalam sini itu ada folder lagi, dan isinya ini nih, tuh isinya ada ini ya. Lalu kemudian yang terakhir ini ya, sebenarnya kita cukup install yang ininya aja nih. Nah, makanya ketika satu file tadi zip yang saya pakai yang ini, itu nggak akan berfungsi gitu, karena di dalamnya itu ada banyak file atau folder zip dari pilihan-pilihan si ini ya, file-file lainnya gitu. Nah, ini harusnya kita cukup ininya aja nih tadi yang diinstal gitu ya. Oke deh, namanya juga manusia ya teman-teman, kita perlu analisis, pasti ada salahnya juga ya. Jadi harus kita terus cari tahu gitu ya, apa aja itu yang jadi kendalanya. Oke, kita tunggu aja prosesnya sampai selesai ya. Oke, biar cepet saya pakai metode flash disk OTG ya, kayak tadi. Ini kita masuk dulu ke mode recovery. Jangan lupa kita wipe aja dulu lagi sistem data charge ya. Kemudian kita swipe. Oke, udah ya. Back lagi, install. Nah, di sini select storage dulu ya. Oke, udah benar ya, USB storage. Oke. Nah, di sini ada Lineage OS ya. Enggak, kita back dulu nih. Nah, yang ini di sini ya, Android 9. Nah, ini nih file-file yang tadi ya.
Kita langsung klik aja ROM-nya, kemudian kita swipe. Oke, kali ini ada error lagi, jadi updater process ended with error 7 ya. Jadi ini saya back dulu, install image. Nah ini ya, TWRP-nya yang pakai 3.3.1, jadi kita downgrade lagi. Jadi kalau yang apa sih paket yang saya dapat dari OS yang Android 9 itu, dia TWRP-nya pakai yang 3.3.1 ya. Ini kita coba dulu. Oke, udah kita flash ya, kemudian back, jangan di reboot, back aja lagi. Oke, baru reboot di sini, reboot recovery aja. Oke, masuk lagi dia ya. Nah, ini udah berubah ya teman-teman ya. 3.3.1. Jadi perlu banget ada penyesuaian-penyesuaian yang memang kalau itu nggak bisa ya teman-teman harus coba analisis terus gitu ya. Pokoknya jangan menyerah lah. Pas udah error tahu-tahu boot loop lah, mentok logo lah, jangan kayak gitu ya. Tenang aja, tenang. Oke, di sini saya select storage dulu, pindah lagi ke OTG ya, USB flash disknya. Oke, di sini ROM-nya yang 9. Kita pilih yang ini, Lineage OS. Kita swipe lagi. Mantap, akhirnya bisa ya teman-teman ya. Jadi kenapa TWRP juga berpengaruh ya sama ROM-nya itu ya? Ya karena kadang itu TWRP didesain udah khusus gitu loh buat si ROM-nya gitu. Kadang ada juga yang universal gitu ya. Kadang ada juga yang emang harus disesuaikan gitu ya. Jadi OS yang 8 tadi itu masuknya ke TWRP yang Android 8. Android 8 ke TWRP yang 3.4 gitu. Nah, buat si apa sih OS Android yang 9 ini itu masuknya ke TWRP yang 3.3.1 kayak gitu. Nah, saya kurang paham sih kenapa bisa kayak gitu ya, karena saya bukan pengembang gitu ya. Jadi tinggal make aja sama analisis kayak gitu. Jadi tinggal cari tahu deh apa aja yang gagal gitu ya. Jadi kalau invalid kayak tadi ya teman-teman ingat aja gitu ya, kalian wajib cek dulu di apa sih file zipnya itu ada file-file lain atau enggak gitu. Kalau emang udah nggak ada, aman gitu setelah kalian ekstrak gitu ya, ya udah ambil ROM-nya tuh yang itu gitu. Nah ini udah beres, kita back lagi. Di sini langsung saya install ya aplikasi Google-nya atau G-Apps-nya ya. Oke, ini udah beres ya G-Apps-nya atau Google Apps-nya. Kita back. Nah, di sini untuk OS 9 ini wajib banget paketnya ini kalian install juga ya. Kayak kernelnya nih installin aja ya. Nurut aja pokoknya, biasanya suka ada bug gitu ya atau ada yang belum fix. Nah ini kayak GPS-nya juga kita installin aja. Ini enteng-enteng kok. Ini mungkin Bluetooth-nya ada error lalu difixin ya. Oke, beres ya teman-teman, kelar ya. Kita coba reboot. Oke, kita coba bootloader. Cabut dan tungguin sampai si HP-nya ini nyala ya. Oke, mantap. Tadi agak lowbat, jadi harus saya cas. Di sini pada akhirnya tampil. Kita pilih bahasa Indonesia ya, teman-teman. Mantap. Langsung. Waduh. Mantap banget, teman-teman.
Ini OS-nya kita cek langsung ya. Kita cek langsung tentang ponsel. Oke, Redmi Note 2 di bawahnya Yox. Ya, Androidnya versi 9. Dengan begini HP ini masih bisa bernafas lebih lama lagi ya. Ada aplikasi yang banyak masih bisa dipakai di Android 9. Oke, mantep ya. Kita back. Ini UI-nya kayak gini ya. Lumayan unik sih, keren juga. Mana sini? Nah, ini Google. Kita coba cek kameranya apakah error ya. Oke. Aman ya teman-teman ya. Kita coba cek lagi sambungan wifi-nya. Ini ada cahaya ya. Ini ada lampu senter. Oke, masih nyala. Kita coba sambungin ke wifi-nya ya. Di sini udah ada wifi saya ya. Baik, di sini saya udah masuk ke tampilan Play Store-nya ya. Dan juga saya udah download YouTube. Nah, ini saya coba play video saya ya. Oke, jadi di sini saya tes game Mobile Legends ya. Saya sebenarnya nggak pernah main game Mobile Legends ya, cuman pernah nyoba dikit-dikit aja ya. Ini saya cuma tes grafik ya. Kalau dulu itu saya mainnya League of Legends ya atau LoL ya, tapi yang versi desktop atau harus menggunakan PC ya. Wild Rift juga saya pernah main gitu. Jadi baru-baru ini aja nih ngetes apa sih Mobile Legends ya. RAM 2 GB ya, penyimpanannya 16 GB. Jadi pada zaman dulu itu udah lumayan ya, tahun 2015-an nih. Ini baru nyobain saya ya. Jadi mohon maaf kalau emang agak kurang berkenan gitu ya. Oke, segitu aja mungkin ya untuk cek gamenya ya, karena saya udah mulai berumur ya, jadi agak kurang gimana gitu kalau main game ya. Cuman sekedar tahu ya, dulu pernah main game juga ya, kayak RF Racing Force Online ya, terus kemudian Luna Plus, kemudian Seal Online ya, zaman-zaman dulu lah, tahun 2000-an ya. Terus apa sih, Ragnarok ya, yang RPG gitu kalau zaman saya mah ya. Nah, baru-baru tahun 2000 berapa ya, 2014 2015 gitu ya, saya main League of Legends ya atau LoL. Nah, itu saya lumayan intens tuh mainnya. Oke, mungkin segitu aja ya video saya kali ini, dan pesan saya ya, apapun yang terjadi ketika kalian coba custom ROM itu jangan pesimis dan jangan panik berlebihan ya. Tetap analisis aja, dan saya tetap bakalan tunjukin kesalahan-kesalahan saya tadi ya, supaya nanti teman-teman yang nyoba itu nggak gimana-gimana gitu ya. Jadi pertama, kesalahan saya ya tadi itu nggak diekstrak dari file downloadan zip ROM-nya ya. Jadi ternyata isinya itu ada bermacam-macam gitu ya, dan itu menolak dari TWRP-nya untuk diinstal kayak gitu. Jadi kalau kalian download, coba perhatiin lagi ya, apakah di dalam zip filenya itu ada zip filenya lagi kayak gitu ya. Jadi saya download itu ternyata udah sepaket gitu ya. Jadi nggak apa sih, nggak di cek-cek lagi pas diinstal, nggak bisa gitu ya. Kemudian kedua itu tadi apa ya
yang menjadi kesalahan saya ya. Oh ya, bagian TWRP ya. Nah, kalau ROM itu dia biasanya menyesuaikan dengan TWRP-nya ya. Jadi ada yang memang pengembang itu udah mengkondisikan TWRP-nya atau recovery mode-nya itu sesuai dengan ROM-nya ya. Jadi kalau si ROM-nya ini menolak ya kalian harus coba flash lagi ROM recovery-nya yang sesuai dengan ROM-nya kayak gitu. Jadi kayak tadi ya saya install OS 9 ternyata pakai recovery mode yang 3.4 nggak maunya diturunin gitu ya. Ya begitu dah, kalian harus coba-coba aja gitu ya. Ya pastinya kalau minta ganti recovery mode itu kodenya adalah error .27 kayak gitu ya. Tapi kalau kayak invalid zip file itu berarti ada yang aneh tuh di bagian zip file ROM-nya kayak gitu. Untuk custom ROM sendiri sih pada dasarnya itu sama ya. Kalian butuh ROM, kemudian kalian butuh GApps-nya ya. Kalian harus UBL kalau memang HP-nya butuh di UBL ya, kayak Xperia Ray yang sebelumnya. Karena HP ini nggak perlu di UBL, jadi langsung bisa di custom ROM. Kayak gitu aja sih prinsipnya. Dan saya terima kasih banget banyak yang respon ya di video saya sebelumnya yang custom ROM Xperia Ray ya. Dan mohon maaf juga saya belum bisa mengabulkan permintaan teman-teman yang banyak request HP yang diminta untuk custom ROM ya. Karena satu, kendala saya itu nggak ada unitnya. Kemudian kedua, saya harus berselancar dulu ya ke dalam website yang memang itu masih ada linknya gitu. Biasanya kalau udah lama beberapa tahun itu kadaluarsa gitu dan linknya itu nggak bisa kita buka lagi. Sementara si pengembangnya ini udah update gitu ya, udah ganti ganti device, ngembangin yang lain gitu ya. Dan itu hilang biasanya gitu. Tapi ada juga kok yang dia udah nyimpen gitu ya stok ROM-nya dan itu juga ada gitu ya. Jadi bergantung banget device yang kalian punya ROM-nya ada atau enggak gitu ya. Kecuali kalian memang seorang developer atau pengembang sistem operasi. Kayak gitu aja ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak karena kalian udah pantengin sampai di detik ini. Semoga kalian berkah selalu, sehat selalu. Silakan kalau ada kesalahan, kritik juga boleh kok di kolom komentar asalkan nggak berlebihan gitu ya. Jangan ngehujat lah gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.